Organisasi Publik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Krishna Dwi Payana. Mata kuliah keahlian saya adalah Perilaku dan Budaya Organisasi. Referensi yang digunakan di mata kuliah Perilaku dan Budaya Organisasi diantaranya adalah menggunakan buku-buku tentang perilaku dan budaya organisasi dari beberapa penulis atau pengarang sebagai pustaka utama. Mata kuliah Perilaku dan Budaya Organisasi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Krishna Dwi Payana dengan bobot SKS sebesar 3 SKS. Saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah Perilaku dan Budaya Organisasi. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan menganalisis dan mengelola dinamika organisasi. Mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep penting dalam membangun organisasi yang efektif dan efisien, dengan fokus pada kerjasama, kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain itu, mahasiswa akan diajak untuk mengembangkan kinerja mandiri yang bermutu dan terukur dalam bidang pengembangan budaya organisasi, serta menciptakan strategi untuk mengubah budaya organisasi guna membangun lingkungan kerja yang inklusif. Tujuan dari mata kuliah ini adalah mengintegrasikan pemahaman teoritis dengan aplikasi praktis, mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi pemimpin yang mampu mempengaruhi dan mengarahkan perubahan budaya dalam organisasi. Adapun materi yang dipelajari di dalam mata kuliah Perilaku dan Budaya Organisasi yaitu pengantar perilaku dan budaya organisasi, kerjasama dan kepekaan dalam organisasi, kepemimpinan, strategi pengelolaan SDM, peran budaya perusahaan atau institusi dalam kinerja, elemen budaya, kemudian ada pengungkapan dan pembudayaan nilai-nilai organisasi, pembentukan organisasi, studi kasus dan best practice dalam pengembangan perilaku dan budaya organisasi. Capaian yang dihasilkan di dalam mata kuliah perilaku dan budaya organisasi ini adalah mahasiswa mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, serta mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan strategi untuk membangun atau mengubah budaya organisasi yang selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi. Adapun kemampuan akhir yang dihasilkan dalam mata kuliah Perilaku dan Budaya Organisasi adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama tim. 2. Mahasiswa mampu mendeteksi dampak kepekaan sosial dalam lingkungan kerja. 3. Mahasiswa mampu mendiagnosis pengaruh budaya organisasi terhadap kerjasama dan kepekaan sosial. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan peran kepemimpinan dalam mencapai visi dan misi organisasi. Yang kelima, mahasiswa mampu menelaah strategi pengelolaan SDM dalam meningkatkan efisiensi. Yang keenam, mahasiswa mampu menelaah pentingnya budaya organisasi dalam mendorong kinerja yang efektif. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memadukan elemen-elemen budaya organisasi ke dalam praktik sehari-hari. Yang kedelapan, mahasiswa mampu merancang strategi pengembangan budaya terhadap kinerja. Lalu 9, mahasiswa mampu merancang program budaya organisasi yang mendukung pengembangan budaya organisasi. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa mampu merancang proses perubahan budaya organisasi untuk membangun budaya yang inklusif. Sistem pembelajaran di mata kuliah Perilaku dan Budaya Organisasi dilaksanakan secara sinkronis dan asinkronis dengan menggunakan keaktifan mahasiswa dan proses pembelajaran kolaboratif diskusi berupa studi kasus melalui Google Classroom dan LMS Universitas Krishna Dwi Payana. Proses pembelajaran dilakukan selama kurang lebih 16 pekan, yang mana 7 pekan pertama adalah sebelum ujian tengah semester dan 7 pekan kedua sebelum ujian akhir semester. Bentuk evaluasi hasil pembelajaran perilaku dan budaya organisasi adalah penugasan baik secara mandiri maupun kelompok sebesar 10%. Keaktifan mahasiswa di dalam kelas ataupun untuk diskusi sebesar 20%.
Lalu ujian tengah semester sebanyak 30% dan ujian akhir semester sebanyak 40%, totalnya adalah 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah perilaku dan budaya organisasi yang diperuntukkan untuk mahasiswa S1 semester 3 Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Krishna Dwi Payana. Berikut cuplikan video pelaksanaan pembelajaran mata kuliah perilaku dan budaya organisasi di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik. Baik. Hari ini kita mulai perkuliahan perilaku dan budaya organisasi. Terus sebelum kita mulai, seperti biasa, yang pertama kita lakukan adalah membaca doa terlebih dahulu. Kita doa. Sekarang mulai. Doa selesai. Hari ini kita masuk ke pertemuan 7 ya, mata kuliah perilaku dan budaya organisasi. Coba masih ada ingat nggak? Seperti apa misalnya budaya organisasi? Contohnya deh. Ya. Dari ketua kepalanya ke staf. Hari ini kita materinya yaitu tentang elemen-elemen budaya, baik itu di perusahaan, institusi ataupun itu organisasi. Ya. Jadi elemen-elemen budaya ini yaitu bisa kita terapkan di ketiga jenis seperti ini ya. Nah, di sini ada artefak ya, nilai-nilai, lalu kemudian ada juga asumsi dasar ya. Kemudian di sini kita lihat untuk di artefak sendiri ini contohnya seperti logo ya, seragam, kemudian ada lagu mars ya. Seperti kampus kita, logonya seperti apa? Didominasi warna merah ya, itu artefak tuh ya. Jadi kalau artefak itu benar-benar kelihatan ya, jadi secara fisik itu kelihatan sekali ya, apalagi seragam gitu ya. Gitu. Apa enggak sama lagu ini, lagu mars? Apa enggak? Harus hafalin loh ya. Ya nanti kalau perlu ujian saya suruh nyanyi lagu mars nih. Ya gitu. Nah kemudian sini juga macam-macam ya untuk artefak ya, termasuk slogan juga, warna juga ya. Lalu kemudian di sini ada nilai-nilai ya. Nah di sini saya contohnya ada nilai-nilai di ATR BPN ya. Di sana itu punya nilai-nilai seperti misalnya disiplin ya, berintegrasi, bersih melayani. Nah itu juga termasuk nilai-nilai. Kira-kira kalau di kampus kita punya nilai-nilai apa? Universitas ya, misalnya fakultas. Nilai apa? Iya, matanya pada lirik ke. Kita punya tata nilai keluarga kalau di organisasi kita nih, di fakultas kita ya, di mana di sini tata nilainya apa? Kreatif. Ya, itu termasuk salah satu nilai-nilai dari elemen budaya ya. Itu termasuk contohnya. Apalagi di situ ada apa lagi ya? Yo, ada yang bisa baca? Loyal, oke. Loyal itu apa sih? Ayo. Setia. Ya, itu namanya loyal ya. Kemudian adaptif, mudah beradaptasi ya, terutama di dalam perkembangan zaman ya. Lalu kemudian ada apa lagi di sini? Ada gerak ya, gerak di dalam melaksanakan kegiatan yang sudah ditentukan dan lain-lainnya lah gitu. Nah itu yang kita katakan nih nilai ya. Nah artinya di dalam elemen budaya organisasi ini, nilai-nilai inilah yang diterapkan melalui apa? Melalui perilaku ya. Tadi kalau artefak dalam bentuk apa? Fisik ya. Nilai-nilai dalam bentuk perilaku ya. Lalu kemudian juga di sini ada asumsi dasar ya.
di mana asumsi dasar ini adalah sesuatu ya, satu elemen yang memang dia mempengaruhi pola pikir ya, perasaan serta emosi ya, serta juga mental set si anggota organisasi. Nah, di sini contohnya asumsi kemandirian entitas, misalnya contohnya pelaporan LPJ ya. Kadang-kadang ada organisasi yang di dalam menjalankan organisasinya itu kadang-kadang mereka nggak paham tentang asumsi dasar. Salah satunya saya kebetulan masuk di salah satu organisasi ya, ini termasuk organisasi nasional di mana ya anggotanya itu kebanyakan ibu rumah tangga. Nah, karena kebanyakan ibu rumah tangga, mereka nggak ngerti tentang asumsi dasar. Mereka taunya ya udah kegiatannya itu, tapi mereka nggak paham organisasi. Ya, karena apa? Karena mereka tidak dibekali dengan ini asumsi dasarnya bahwa yang namanya berorganisasi, misalnya begini. Ketika ada anggota, ya, dia mau komplain, ya, dia mau komplain, tapi dia tidak mengerti hierarkinya organisasi. Ya. Dia misalnya langsung ke organisasi pusat misalnya, padahal di daerahnya masih ada organisasinya. Jadi misalnya entah itu keluhan, komplain, memberikan pendapat, itu harus di organisasi daerahnya dulu. Ya. Jadi harus paham di hierarkinya. Jadi asumsi dasar itu juga hierarki termasuk salah satunya. Gitu, ya. Oke. Nah, jadi kemudian kita lihat bahwa artefak budaya organisasi itu adalah aspek-aspek fisik ya yang bisa diamati ya serta diinterpretasikan. Apa sih interpretasi? Ya, diinterpretasi itu maksudnya dipaparkan, dijelaskan ya dengan menggambarkan secara narasi gitu ya. Nah, oleh siapa? Tentunya oleh anggota organisasi. Apakah ketua termasuk? Termasuk ya, itu. Nah, kemudian artefak ini itu tadi bisa berupa benda ya, pola perilaku yang tadi kita sampaikan ke dalam 3 apa tadi? Apa aja tadi 3? Artefak, nilai-nilai, ya. Lalu kemudian ada artefak pola perilaku, bahasa formal dan informal ya. Jadi kalau di dalam organisasi itu ya, anggota organisasi juga harus paham ya, dan memang harus diajari, dilatih kapan menggunakan bahasa formal dan kapan menggunakan bahasa informal. Dan bahkan ya, organisasi resmi itu pasti lebih banyak menggunakan apa? Bahasa formal. Kalau organisasi yang tidak terlalu resmi atau tidak resmi, seperti misalnya organisasi UKM, ya kan? Apakah sering pakai formal tiap hari? Sampai sering ikut UKM. Yang ikut UKM di sini siapa aja yo? Nah, sehari-hari kalau misalnya lagi kumpul dengan UKM-nya, bahasanya formal atau informal? Informal. Informal itu seperti misalnya bahasa yang lebih menggambarkan keakraban. Lalu kemudian ada istilah dan jargon. Nah, ini biasanya memang digunakan tidak hanya di satu organisasi saja, ya, tetapi bisa juga di departemen-departemen atau bagian-bagian lainnya, ya, atau bahkan tim sendiri, ya, gitu. Oke, kemudian di sini untuk komunikasi non verbalnya, ya, bisa berupa itu tadi bahasa tubuh, ya kan, kemudian ekspresi wajah, lalu kemudian juga ada nada suara. Nah, itu juga setiap organisasi itu memang perlu melatih komunikasi non verbalnya juga. Lalu juga ada komunikasi antar budaya, di mana organisasi itu juga harus bisa beradaptasi dengan budaya setempat. Budaya, misalnya ada perusahaan asing, dia mau buka perusahaan di Indonesia, dia harus adaptasi nggak dengan negara Indonesia? Harus. Contohnya apa? Budaya yang sangat kental sekali, yang mau nggak mau mereka harus mengikuti siapapun dari manapun itu negaranya.
Ayo, budaya apa? Ya? Apa? Tegur sapa. Selain tegur sapa? Malah masa sih ketemu atasan saling. Ayo. Kan nggak mungkin kan? Nah, contohnya budaya ya, menunjuk budaya. Ya. Salah satunya yang paling kelihatan adalah cara berpenampilan. Ya. Ada nggak di negara kita, mau meskipun itu di perusahaan asing yang kalau ke kantor pakai rok mini gitu? Ada nggak? Tidak ada. Jadi artinya budaya kesopan santunan kita itu sangat kelihatan sekali. Ya. Bahkan kalau misalnya di luar negeri, entah di Eropa, ya, atau di Asia Timur, ya kan, misalnya mereka terbiasa dengan penampilan yang casual, tapi kalau di negara kita itu tidak bisa, karena kita sangat menghormati kesopan santunan. Yang paling kelihatan lagi apa misalnya? Kalau kita komunikasi atau budaya, ini komunikasi di sini. Apa? Yaitu yang paling sangat kelihatan, yaitu THR. Kalau di negara lain ada THR nggak? Di negara kita ada? Ada. Dan itu kalau perusahaan asing ke Indonesia itu wajib kasih THR. Itu wajib. Dan itu sudah ketentuan dari mana? Dari pemerintah. Gitu. Ya, oke. Nah, di sini juga ada artefak cerita ya, baik itu dari sejarah, tokoh legendaris ya, tematik nilainya. Nah, kalau untuk ritual dan tradisi, di sini ada perayaan hari jadi. Ya, setiap organisasi pasti punya apa? Hari jadi. Coba yang ikut UKM, itu kan jadinya kapan? Gitu. Hari jadi kampus kita ada kapan? Tanggal ayo. Tanggal 1 April ya. Kalau yang internasional bilang Aprilmo. Ya. Kemudian ada upacara pelantikan karyawan baru ya. Biasanya kalau organisasi resmi ya, baik itu di instansi pemerintah ya, itu biasanya itu pasti ada yang namanya pelantikan karyawan baru. Bahkan di organisasi kecil saja ada ya. Gitu. Kemudian ada rapat tim bulanan ya. Kemudian juga ada acara penghargaan dan apresiasi. Nah, biasanya kalau acara penghargaan dan apresiasi ini dikembalikan lagi kepada masing-masing anggota. Ya. Lalu kemudian ada nilai-nilai ya. Di sini nilai-nilai itu prinsip pedoman ya, di mana setiap anggota organisasinya di dalam menjalankan aktivitas dan kegiatannya setiap hari di dalam organisasinya itu harus berpedoman kepada prinsip-prinsip organisasi ya. Lalu juga di sini tentunya yang tadi dikatakan salah satunya ada motivasi dan komitmen ya. Jadi ketika di awal masih ingat nggak pembentukan budaya, masih ingat nggak? Ayo, siapa dulu? Pertama adalah pendirinya dulu, menentukan visi dan misi, lalu merekrut anggota, di mana anggota itu kalau dia komitmen maka dia masuk organisasi, kalau dia tidak mau berkomitmen maka dia tidak diterima di organisasi ya. Lalu kemudian juga ada identitas dan budaya, di mana ini adalah identitasnya si organisasi ya. Arah dan fokus juga artinya di sini memang artinya setiap organisasi itu selalu jelas di dalam memberikan keputusan dan kebijakan. Untuk siapa? Untuk anggotanya dan untuk organisasinya. Oke, kita masuk ke sini saja. Nah, ini untuk pengungkapan nilai-nilai bagaimana? Nah, di sini yang pertama harus mencerminkan visi dan misi ya. Kenapa? Karena visi misi inilah yang didirikan oleh si pendiri organisasi ya. Sehingga di dalam melaksanakan kegiatan dan kerjanya setiap hari ya, institusi ataupun itu organisasi akan terarah ya. Tadi apa yang di sini ya, arah dan fokus, mengikuti apa, visi dan misi ya.
Lalu kemudian juga merumuskan definisi dari operasional nilai ya. Nah di sini memang bisa dalam bentuk apa? Indikator perilaku ya. Makanya di setiap organisasi apalagi di perusahaan atau institusi ya itu punya indikator untuk menilai siapa? Menilai pegawainya, menilai karyawannya ya untuk dilihat apakah kinerjanya bagus atau tidak, apakah pegawainya produktif atau tidak itu ya. Lalu kemudian juga ditampilkan biasanya pengungkapan nilai ini ditampilkan ya seperti ini ditampilkan di kelas ya. Kita ditampilkan juga nggak di lobi fakultas? Ya kalau kalian apakah teman-teman pasti kelihatan ya itu. Lalu kemudian juga penulisan nilai pada buku panduan kan biasanya kalau ada buku akademik ya, ada buku mahasiswa di situ kan ada apa? Ada secara tertulis ya aturan-aturan, pedoman-pedomannya apa yang harus dilakukan ya. Artinya nilai-nilai itu tidak hanya disampaikan secara verbal, tetapi benar-benar ditampilkan di mana saja gitu ya. Oke ya, di sini kita lihat contohnya ya ada nilai-nilai perusahaan dia kompetensi dan integrity. Nah di sini kita lihat apa yang dikerjakan, apa yang tidak ya. Yang dikerjakan adalah dia memperkaya ilmu pengetahuan ya. Makanya setiap organisasi itu perlu dan sangat menginginkan pegawainya, karyawannya itu memperkaya ilmu pengetahuan ya. Semata-mata untuk apa? Selain meningkatkan kinerjanya, meningkatkan motivasinya, juga untuk apa? Kesejahteraan si pegawainya. Baik itu dari segi gaji, segi karir, ya kan? Gitu. Coba kalau misalnya cuma lulusan SMA, kerja di pabrik, lulusan SMA misalnya, bisa naik nggak jadi supervisor? Belum tentu. Ya, apalagi sekarang banyak udah semua perusahaan institusi itu memiliki ketentuan bahwa ada pendidikan minimal. Apa minimal? S1 untuk kalian ya, kuliah S1 ya. Dikit lagi kelar ya. Apa masih setengahnya lagi? Setengahnya lagi. Tetap semangat ya. Kemudian di sini juga akan dilakukan paham teknis bekerja yang benar. Ya. Jadi sebagai pegawai, karyawan, anggota organisasi harus paham dulu nih, ya cara bekerjanya seperti apa. Kan ada panduan, ada job desk. Benar nggak? Masing-masing punya job desk. Semua pasti punya job desk. Ya, atasan punya job desk, bawahan juga punya job desk. Ya, memiliki sikap kerja yang dibutuhkan. Sikap kerja itu seperti apa? Contohnya, disiplin, patuh, tanggung jawab, berintegritas ya. Itu memang harus kita memang harus show up tuh. Ya. Artinya supaya terlihat kredibilitasnya siapa? Si pegawai ya. Yang tidak boleh dilakukan. Ya. Tidak bersikap yang diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan. Artinya di sini maksudnya adalah tidak bersikap yang tidak sesuai dengan pekerjaan gitu. Oke, nah kita lihat di sini ya, di sini ada masih ingat? Ya. Oke, di sini ada beberapa elemen, contoh elemen ya. Ada artefak benda, artefak perilaku, nilai-nilai dan asumsi dasar. Oke. Kita lihat di sini yang pertama ada logo. Berarti dia termasuk artefak benda karena kelihatan dia secara fisik. Ya. Desain ruang. Desain ruang termasuk artefak benda. Ya, oke kita masih ada waktu ya dikit lagi. Oke, kalau untuk upacara. Perilaku, oke. Acara happy hour. Perilaku outing. Perilaku nilai-nilai layanan. Nilai-nilai saling trust.
perilaku apa nilai-nilai? Nilai-nilai. Menolak suap. Nilai-nilai ya. Filosofi pelanggan. Asumsi dasar. Oke. Cara pandang. Cara pandang tentang produk. Asumsi dasar ya. Oke ya. Oke. Itu materi kita hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya? Ayo. Apa saya nanya nih? Ayo. Kalian bertanya apa saya yang bertanya? Ayo. Saya tanya biar bisa di-refresh lagi kalian. Ayo. Ayo. Ayo biar di-refresh. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan nggak oleh kalian? Mungkin dari yang lain, mungkin? Yuk. Tanya. Silakan. Ini benar dari mau nanya nih. Berarti sudah paham belum? Ya paham cuma 1, 2, 3 nih soalnya nih. Tapi yang lain sudah paham belum? Berarti kalau misalnya nggak paham kan berarti ada yang mau ditanyakan nih. Iya, nih benar nih. Paham nggak sampai sini? Maksudnya jelas nggak materi dari saya kali ini? Jelas. Oke, baik. Kalau begitu bisa kita akhiri pertemuan kita hari ini. Ya, dan di sesi berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang strategi pengelolaan SDM. Ya. Oke, baik. Kalau begitu kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran kalian untuk datang ke kelas hari ini. Ya. Dan selalu tetap semangat ya, jangan lupa selalu tetap semangat dan selalu jaga kesehatan, juga selalu lakukan aktivitas yang positif. Oke, baik, seperti biasa kalau kita awali dengan doa maka kita tutup dengan doa. Oke, kita berdoa sekarang, berdoa. Oke, berdoa selesai. Oke, kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video tentang proses pembelajaran secara sinkronis tatap muka di ruang kelas ya, mata kuliah perilaku dan budaya organisasi yang saya ampu pada Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Krisnadipayana. Semoga ilmu ini bermanfaat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.